Halo friends, aku lagi mau pergi, tapi aku tiba-tiba kepikiran mau wawancarain istri sendiri. Nah, dia belum tahu nih. Kita tungguin aja dia masuk ke mobil ya. Nah, kita lihat tuh dia baru datang, mau masuk ke mobil. Halo, Mama. Sambil nyalain aja kali ah. Yuk, anak-anak udah nungguin. Nah, ini apa rencana mau nanya-nanyain Mama. Sambil jalan kita tanya-tanya ya. Insya Allah. Wah, insya Allah. Ya, ayo kita jalan. Gimana kita mau belanja buat buka puasa ya? Ke BSD. Mana? Pasar Modern? Nggak tahu. Nggak tahu. Dekat aja. Ikut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Cuacanya agak mendung nih, friends. Oke. Rencananya gini. Saya mau mewawancarai obrolan santai Osan ini bersama istri saya tercinta, Ani Setianingsih. Saya mau tanya-tanya nih, kan Kafe itu. dia dulu pernah menjadi pramugari. Hujan. Nah, perjalanan dari sebelum jadi pramugari sehingga jadi pramugari ini kita korek ya. Langsung bingung dia. Mau nggak mau. Ya udah, kita sekarang mulai bisa perkenalkan, walaupun mungkin netizen sudah pada tahu kalau Mbak Ani atau Ibu Ani ini istri saya, tetapi mungkin banyak juga yang belum tahu. Perkenalkan nama mungkin, terus menikah tahun berapa dengan siapa, terus anaknya berapa, ya lumayan, terus pengalaman ya bisa menceritakan pengalaman sebagai pramugari itu tahun berapa masuknya dan bisa diceritakan. Ini kita ke kiri kan ya? Ya oke. Masker. Buka aja ya, karena kan udah di keluarga kita. Udah di ini. Ini agak mendung, pakai kacamata lah. Biar keren, asik. Ini udah play kan ya? Udah ya. Ayo. Nama. Ngomong apa tuh? Ya, perkenalkan diri, Ya, introduce nama. yourself. Ya, kayak ini interview nih, wawancarai ini nih kalau mau daftar jadi pramugari. Iya, namanya Ani Setianingsih. Terus Ya, agak louder dikit aja. Ani Setianingsih. Terus dulu jadi pramugari itu karena kakak lagi kebetulan tahun 89 itu lulus SMA karena orang tua nggak mau. 89 saya lulus pilot. Belum lah. Iyalah 89. Iya, Papa kan lulus 89. Aku 89 lulus. Bodoh amat. Ya lulus Yaudah. pilot. Kan di Lulus Merpati pilot. ketemunya dong. Iya, terus. Tahun 9 lulus SMA, terus karena ya inginnya sih kuliah, tapi orang tua nggak. Bapak kebetulan udah almarhum, jadi nggak ada biaya untuk kuliah. Ya udahlah, masih nganggur. Terus kakak baca koran, ada pendaftaran pramugari. Oh, zaman dulu pakai koran ya, belum. Koran, Ini ya. ya belum. Elektronik ya, Belum. media elektrik ya. Belum. Terus baca koran, terus ya udah ada pendaftaran pramugari nih, gitu. Pramugari itu apa gitu ya, maklum lah orang dusun gitu ya, atau kurang update atau pramugari itu kan nama kerennya. Sebenarnya saya pramugari itu ya pembantu. Iya, betul. Saya kan pilot.
nama kerennya, tapi nama kampungnya ya sopir, sama aja lah ya. Jadi sopir ketemu pembantu. Terus. Ya udah, karena udah ya nggak ada planning, nggak ada apa, ikutin aja. Ya disuruh daftar gitu, udah daftar. Nah pas daftar, lucunya itu pas daftar itu kebetulan memang aku orangnya agak tomboy dan nggak suka dandan. Jadi pas daftar itu ada pengalaman lucu. Datang tomboy, seorang Ani yang sekarang dandan berhijab, ya kan, ternyata dulu tomboy, friends. Oke, ini menarik nih. Oke, terus. Saya ingat banget pertama kali ketemu ini, asal netizen tahu ya, Ani memang kelihatan memang tomboy. Dia rambutnya itu dulu nggak lurus. Sekarang kan rambutnya dia panjang lurus ya, karena dengan adanya metode mutakhir lah zaman ini ya. Mungkin dulu tuh rambutnya kribo, dan saya manggilnya itu rambut apa helm. Nah itu pengalaman saya lihat pertama kali ya. Mungkin orang ini cewek begini amat sih bentukannya gitu kan ya. Nggak tahu, mungkin ya itulah kualat mungkin kali ya. Saya begitu mungkin dari perasaan bukan benci ya, biasa-biasa aja, mungkin suka atau ngejek atau apa, akhirnya jalan jadi cinta. Itulah kenapa dia dipanggil tomboy. Terus gimana? Udah pas dateng gitu, dateng waktu itu masih pendaftaran di Surabaya gitu. Udah daftar. Nah pas sampai di kantornya kaget dong, pada dandan cantik pakai high heel. Apa namanya yang peserta yang lain. Okay. Sementara aku pakai kulot tuh apa? Mungkin kita nggak tahu tuh kulot apa. Kulot itu apa ya? Kulonwon. Kulot itu celana gombrong begitu. Pecel lele. Pecel lele tahu nggak, penggemar celana lebar-lebar. Kan bingung ya ke kantor, soalnya nggak ngerti bagaimana harus ke kantor, bagaimana itu kita harus pakai baju rapi, pakai rok. Ini sementara pendaftaran pramugari pada cantik-cantik, pada dandan. Ya standar mungkin yang pada saat itu mungkin Mbak Ani, atau saya boleh panggil Mbak Ani lah ya. Apa namanya, Mama ini. Atau ya Mama lah ya. Lebay banget sih. Ya pokoknya begitulah. Itu kan tomboy, tidak ada apa namanya kurangnya pengetahuan bagaimana cara, dan nggak mau tahu juga ya kan, saking cueknya nggak mau tahu juga. Daftar kalau mau daftar kerja itu harus gimana, nggak, bodoh aja, datang dengan ala kadarnya begitu ya. Hasil ya udahlah, akhirnya diwawancara. Untungnya boleh ikut, even kita nggak pakai rok gitu. Kalau sekarang kan nggak boleh. Dan wawancara, kira-kira dari waktu itu yang daftar nggak tahu ya 500 atau 600 orang gitu. Banyak juga ya. Itu tahun 89 itu dari Surabaya ya. Kita kan macam-macam kota. Iya, Matmati waktu itu kan ada base-nya kan, base Surabaya ya. Dari Surabaya itu kira-kira ada 500 atau 600 orang. Nah, alhasil di wawancara pertama yang aku nggak dandan, ngeliat orang dandan keder dong. Kebetulan ada lipstick, Mbak minta lipstick Mbak, jadi cuman ditoletin gini terus langsung diginiin. Set. Cuman itu doang sama lipstick, kagak dandan apa-apa. Kelihatan orang Manadonya ya, ngomongnya ditolet. Ditolet. Jowo. Habis itu udah wawancara. Dari 600 itu kebetulan diterima sekitar 100, ada pengumumannya 150, dan aku itu masuk nomor 130 tapi cadangan. Ada cadangan, jadi yang 100 real dia lulus, cadangan 50, itu kayak gitulah dulu di Surabaya gitu. Dan adalah wawancara kedua itu ya kebetulan wawancara kedua itu tes bahasa Inggris, psikotes kayak gitu-gitu. Nah itu lulus sampai akhirnya yang dikirim ke Jakarta itu
sekitar berapa ya, 15 orang. Oh, habis setelah lulus di Surabaya ada lagi tes di Jakarta. Ya, Jakarta. Oke. Dan langsung kita pendidikan selama berapa? 3 bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Nggak tahu, soalnya yang mendidik itu mama bukan papa. Iya, gitu. Ya. Jadi sekitar 3 bulan flight training, 3 bulan jadi 6 bulan lah gitu, terus jadi pramugari di tahun di angkasa 90. Ya, waktu itu jalan Merpati, Ya, di kantor di Merpati jalan angkasa zaman dulu ya. Tahun Oh, 90 Iya. udah terbang jadi pramugari. Alhamdulillah. Jadi memang semua itu butuh apa ya, selain butuh niat juga doa kali ya kan, apa namanya, untuk bisa sukses itu kan namanya dari 600 orang, coba bayangin di filter jadi 150 30 tadi ya. 150-an. Terus akhirnya finally Tinggal 15 orang aja dari satu angkatan itu ya. dari Surabaya ya. Oh, dari Surabaya Satu 15 angkatan orang. Nanti ada Dari dari 600 Jogja, jadi 15 orang. ada di Jogja. Ya, waktu itu kan mungkin Merpati ada base Surabaya, Jogja segala macam, Ujung Pandang segala macam ya. Ujung Pandang ya. Kayak gitu. Ya. Bandung. Wah, jadi memang ya benar. Apa namanya, kalau kita selain berusaha ya kita juga mulai di motor. Jika tetap berusaha ya. Itu sudah. Terus ini dia. Mana netizen kan taunya kan mama jadi istri apa nih? Ceritain dong awal mulanya gimana sih pertemuannya, apa namanya, jadiannya, pacarannya gitu loh. Ya Allah. Pacarannya Di apa namanya, di tahun berapa itu? Apa namanya, pertama kali jadi pacar? Karena begini ya nih friends, jujur pada saat aku bilang ke apa namanya istri aku dulu, pada saat aku merasa nembak dia, yuk jadi apa sih waktu itu judulnya, nembaknya gimana sih mah? Embo. Lali. Aku bilang nih, aku bilang udah tanggal ini jadian ya. tanggal gitu. ini jadian ya, karena pada saat tanggal itu 14 Februari pokoknya nggak salah, pas hari kayaknya ya sok-sok Valentinean gitu ya kalian, kalau nggak salah 14 Februari itu tahun berapa tuh, Mas? Kita 92 berarti ya. 91. Kita kan 2,5 tahun pacaran ya. Iya. Kayak 2 tahun ya. 2 tahun pacaran. Iya, berarti kan 2,5 tahun. 94 kita married. 2,5 tahun. 2,5 tahun. 91 tengah-tengah gitu. Ya 92 awal berarti ya, 91 lah ya, 91 Februari 14. Ini jadian. Tapi jawabannya sih waktu itu memang kelihatannya biasalah, say-cat gitu. Nggak jelas menerima, nggak jelas mengiyakan. Tapi ya udah, namanya ya aku pikir ya itulah tanggal jadi. Tapi nih dasar mama nih waktu itu merasa belum, ya gue belum 100% terima lo gitu loh, jadinya ya. Ya malum dulu si Kapitano ini, si playboy ini sok kepedean gitu, jadi sok-sokan oh iya gue pasti diterima, maaf dulu gitu kan. Ya Allah, secara gitu loh. Kita sopir ya kan zaman dulu. Lagi Banyak yang katanya istri aku tuh banyak yang ngejar gitu kan. Ya udah, bukan aku yang dikejar, papa yang dikejar. Mana ada yang ngejar orang kribo? Ya aja sih makanya. Oke. Terus itu dong apa namanya, pacaran udah nih, pacaran kan 2 tahun, 2,5 tahun sih, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya udah 2,5 tahun, akhirnya kita menikah tahun 94 ya. Jadi tanggal 9 September 1994 kita menikah. Akhirnya melahirkan ya ini anak-anak ini di belakang. Nih abang pertama, Mas Oka. Mas Oka mana, lihat dikit. Kelihatan. Tiduran. Tidak tahu orang lagi istirahat. Nomor 2 Mbak Ninon. Ya, nomor 3 tuh Ade Rama. Nah, ini anak-anak
itu anak-anaknya Bu? Alhamdulillah ya Maya, apa namanya, dari semuanya anak-anak juga sehat, makin besar ya, makin apa namanya, kita juga masih terus memberikan harus tanggung jawab kepada mereka semua. Ya seperti itu. Dulu setelah menikah nih kan sempat ini ya, terbang haji di Garuda. di Garuda ya, seasonal ya istilahnya namanya waktu itu ya. Berapa kali musim haji ikut itu berapa kali ya? Waktu itu habis ngelahirin anak pertama dan kedua. Anak pertama tahun 95, anak kedua tahun 97. Nah, udah mulai boring banget tuh di rumah tuh, gitu kan. Udah pengen terbang. Nah, kebetulan anak kedua itu nyusui cuman nggak sampai 3 bulan lah. Wah, seneng banget, bisa kerja nih, bisa kerja, ada alasan lah untuk ini. Udah 98 98 daftar haji pertama kali. Udah terbang tahun 98 sampai tahun 2001 sampai ya 2001 98 sampai 2000 mau terbang tahun mau ikut, udah lupa. mau ikut lagi di tahun 2001. Kebetulan sama Allah dikasih lagi anak ketiga, jadi hamil. Si Rama ya. Si Rama 2001 hamil, jadi nggak bisa terbang. Udah stop dulu. Ngelahirin Rama tahun 2002. Terus dia udah mau karena ngerasa anak bersalah sama anak kedua nih, nggak nyusuinnya cuma sebentar gitu, ya udah kasih ASI eksklusif lah ke Rama. Si Jan tuh anak kedua. Si Maninon anak kaleng. Anak kaleng, anak susu. Rama nyusuin sampai 1 tahun 7 bulan. Nah, udah setelah itu udah nih mau daftar lagi gini. Coba ngomong, Dek mau ikutan terbang ya, nggak boleh sampai tahun Oh berapa itu bilang tuh? ke Rama ya? Oh, Mama bilang ke Rama gitu? iya, terus akhirnya gimana caranya diizinin ini, nyetanin ini penghasutnya ini Oka sama Nino nih. Nah nanti kalau mau terbang nanti dibeliin oleh-oleh, dibeliin mainan. Iya, ada mainan gitu. Kamu udah lupa gitu. Jadi akhirnya bolehlah terbang lagi di tahun 2010. 2010, oke. 2009 atau 2010 udah lupa. Ya antara itulah ya. Nah, sampai tahun 2014 kemarin udah terakhir. Ya. Alhamdulillah sih selama terbang fine aja. Cuman dulu itu ada tuh zaman di Merpati itu ada pengalaman terbang yang luar biasa banget tuh. Zaman kita mau merit tuh terbang ke Jayapura. Pernah ada Kejadian. Bukan insidensi, maksudnya hampir lah ya. Kejadian yang nggak bisa dilupakan sih. Apa tuh? Ya ini terbang di Jayapura itu sempet ngerasain namanya G-force tuh, emergency descent. Yang rambut udah narik kayak iyak gitu, karena waktu itu pakai pesawat Fokker 27. Roda depan itu nggak bisa lock pada saat roda nose gear. Waktu roda gear depan door nose gear-nya itu tidak bisa menurun, nggak bisa lock, tidak lock and down and lock. Jadi tidak bisa turun dan terkunci. Jadilah kita pilotnya bikin emergency descent. Nah itu kan ngerasain tuh. Iya sih. Itu tahun berapa itu ya? Jadi netizen ada pada saat itu kejadian itu pesawat Fokker 27 roda depannya tidak bisa turun dengan baik, dengan sempurna. Harusnya dia kan down and lock. Dia turun dan terkunci, tetapi dia tidak mau turun dan tidak mau terkunci.
Dan untuk apa namanya exercise atau untuk mengatasinya itu supaya dia turun itu, dan pesawat itu harus melakukan apa namanya desain yang mendadak, desain yang tajam, terus dia harus naik supaya apa namanya roda depannya itu free fall, jadi ada daya G yang bisa turun membantu roda depan pesawat itu dia bisa turun dan down and lock, dan itu dilakukan kalau salah sampai 2 atau 3 kali. 2 kali ya. Dan memang apa namanya ya alhamdulillah ya waktu itu ya Mama cerita agak apa. Jadi begitu turun itu udah kayak artis aja tuh. Pesawat udah dikelilingin mobil yang mau jadi buat. waktu itu landing udah selamat lah ya tadi. Alhamdulillah begitu selamat. turun itu tadi kayak artis dah. Kenapa kayak artis? Iya, pesawatnya udah dikerubungin orang banyak, udah wow. Itu di mana tuh ya, Mas? Di Jayapura. Di Jayapura ya? Ya, Jayapura zaman dulu kan juga masih belum terlalu besar bandaranya ya seperti sekarang. Tapi ya juga banyak juga yang itu ya, pasti ya berita di bawah pasti juga ada tersebar bahwa pesawat ini akan ternyata ya alhamdulillah iyalah, udah 2 kali ya. Holding itu kan udah 2 kali emergency designing itu kan next time buat ya begitulah ya. Gitulah ya. Ya sampai kapan? Alhamdulillah. Ya udah kalau begitu apa namanya nih? Sekarang alhamdulillah semua anak-anak sudah besar dan tidak ada keinginan untuk terbang lagi kah? Enggak laku. Sudah nggak laku sebenarnya, ada tapi sudah 50 setengah abad, kita sudah setengah abad nggak ada yang laku, nggak laku. Iya? Oh, 35. Sian Pak, saya udah tua, sudah tidak laku terbang. Niat hati sih ya pengen. Udah, semangatnya kita apa namanya membesarkan anak-anak sampai mereka alhamdulillah insya Allah sukses semua ya Maya. Amin. Ya udah. Anak-anaknya mana? Nggak muncul. Anaknya muncul, dikit-dikitnya ke depan cut. Nggak usah. Ya udahlah. Oke friends, itulah obrolan apa santai saya bersama istri saya tercinta dalam mengisi waktu perjalanan kita, dan ya mudah-mudahan ada kenangan-kenangan dari istri saya atau perjalanan hidup istri saya dari apa namanya seorang biasa yang mencoba menjadi awak kabin atau pramugari, dan dia lalui ternyata tidak gampang dari 600 orang menjadi 15 orang ya, itu suatu apa namanya anugerah juga lah ya, akhirnya bisa bertemu sopir seperti saya. Oke friend, salam sehat semua, semoga semua diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan. Love you all, bye bye.